Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Liatun Nikmah, NIM E 2019-1167, kelas Perbankan Syariah 4 dari kelompok 1, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pada pemateri sebelumnya telah disampaikan pengertian dari realitas pemasaran baru dan 2 poin-poinnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga dari materi realitas pemasaran baru, yaitu kemajuan baru perusahaan. Pada era zaman sekarang ini, tidak dapat dipungkiri lagi, hampir semua kegiatan yang kita lakukan itu berhubungan atau berkaitan dengan teknologi digital. Hal tersebut membuat perusahaan-perusahaan di luar sana berlomba-lomba. Mereka bersaing untuk menciptakan inovasi baru, untuk memperbaharui layanan pemasaran yang akan ditunjukkan atau yang akan dinikmati oleh para konsumen mereka. Dengan adanya jaringan internet, pemasar dapat menggunakan internet sebagai saluran informasi dan penjualan yang akurat. Selain itu, perusahaan kini juga bisa menjangkau pelanggan yang sedang berpergian dengan mobile marketing. Dan pemasar juga dapat mengirimkan iklan, kupon, sampel, dan informasi kepada pelanggan yang memintanya atau yang telah mengizinkan perusahaan untuk mengirimkannya kepada pelanggan. Demikian adalah beberapa kemajuan dalam perusahaan seiring berkembangnya zaman. Di sini saya akan mencontohkan satu perusahaan yang memanfaatkan jaringan internet, yaitu perusahaan yang menciptakan aplikasi Shopee. Apa itu aplikasi Shopee? Aplikasi Shopee itu adalah aplikasi mobile marketplace pertama bagi konsumen ke konsumen yang digunakan untuk transaksi jual beli. Kita sebagai konsumen dapat memakai atau menggunakan aplikasi tersebut untuk menjual produk yang kita miliki, atau bahkan kita dapat memenuhi kebutuhan kita. Kita dapat membeli apapun yang ada di dalam aplikasi tersebut. Saya rasa aplikasi ini sangat menguntungkan, terutama dalam situasi pandemi seperti ini yang masyarakat disarankan untuk tidak keluar dari rumah. Dengan adanya aplikasi ini kita masih dapat memenuhi kebutuhan kita. Dan materi selanjutnya ialah orientasi perusahaan terhadap pasar. Orientasi ini dibagi menjadi 5 konsep. Yang pertama ialah produksi, yang kedua ialah konsep produk, yang ketiga adalah konsep penjualan, yang keempat ialah konsep pemasaran, dan yang terakhir ialah konsep pemasaran holistik. Baik, di sini saya akan memaparkan satu-satu dari konsep tersebut. Yang pertama ialah konsep produksi. Konsep ini menyatakan jika pelanggan atau konsumen itu lebih menyukai produk yang tersedia dalam jumlah banyak dan tidak mahal. Produksi berkonsentrasi untuk mencapai produk yang tinggi, biaya rendah, dan distribusi massal. Untuk konsep yang kedua ialah konsep produk. Konsep ini berpendapat bahwa konsumen itu lebih menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif terbaik. Untuk konsep yang ketiga ialah konsep penjualan. Konsep ini beranggapan bahwa konsumen dan bisnis jika dibiarkan tidak akan membeli cukup banyak produk. Jadi konsep ini lebih ditekankan pada kegiatan promosi. Selanjutnya konsep keempat yaitu konsep pemasaran. Konsep ini berpusat pada pelanggan. Konsep ini didasari oleh gagasan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan melalui produk atau hal-hal yang berhubungan dengan menciptakan, menghantarkan, dan akhirnya mengonsumsinya. Konsep yang terakhir ialah konsep pemasaran holistik. Inti dari konsep ini adalah memasarkan produk kepada konsumen dengan menunjukkan kontribusi kepada kesejahteraan konsumen atau customer. Baik, itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan dalam mata kuliah manajemen pemasaran ini. Dari pemaparan materi yang saya sampaikan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa konsep yang layak atau yang cocok digunakan untuk mengaplikasikan kepada perbankan syariah
ialah konsep pemasaran holistik, atau paling tidak ialah konsep pemasaran. Karena kedua konsep tersebut jelas tertuang bahwa pelangganlah yang benar-benar diutamakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.